Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera calon ASN P3K tahun 2023. Dalam video kali ini admin akan membahas tentang soal SJT atau situational judgment atau tes penilaian situasi kerja. Tes ini memang dirancang untuk menilai kemampuan peserta dalam menghadapi situasi tertentu dalam dunia kerja. Situasi yang dimaksud tentunya berkaitan dengan tugas seorang guru dan situasi belajar mengajar di sekolahan. Soal pertama, pada rancangan pembelajaran terhadap contoh kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk seni rupa dan seni kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru dalam tingkat kognitif mencipta atau C6 yang tepat adalah A. Mengkelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suci pada produk seni rupa. E. Membuat produk seni rupa dari tanaman pandan. Maka jawaban yang paling tepat adalah E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Soal nomor 2. Pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang paling tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input dan proses dan output. B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi sesuai diskusi siswa, dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses dan output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses dan output tanpa melihat catatan. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi, kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan, maka jawaban yang paling tepat adalah B. Setelah melakukan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Nomor 3. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut, yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, E. Prinsip. Maka jawaban yang paling tepat adalah prosedur. Soal nomor 4.
perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat adalah A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, E. Konstekstual. Jawaban yang paling tepat adalah konstekstual. Soal nomor 5. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep prinsip hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat yang dipilih oleh guru dalam menyederhanakan konsep prinsip hukum? A. Bagan, B. APE, alat permainan edukatif, C. Flipchart, kemudian D. Foto, E. Gambar. Yang paling tepat adalah bagan. Soal nomor 6. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan oleh di RPP. Evaluasi tersebut dimaksud untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka evaluasi yang dipilih oleh guru adalah evaluasi A. Evaluasi formatif, B. Sumatif, C. Selektif, D. Diagnostik, E. Penempatan. Maka jawaban yang tepat adalah sumatif. Soal nomor 7. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pembelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh guru saat memilih materi? A. Mengidentifikasi aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. B. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi, karakteristik, dan struktur keilmuan. C. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, keluasaan materi dan pembelajaran. E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan alat dan sumber bahan dan lokasi waktu. Maka yang sesuai dengan aturan yang paling tepat adalah A. Mengidentifikasi aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Soal nomor 8. Dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran RPP sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016. Rencana RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran mencakup sekurang-kurangnya. Jawaban yang tepat adalah E. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Soal nomor 9. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung tahun ke tahun. Pada awal semester tahun 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 7% memiliki preferensi belajar kinestik sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Maka dari kasus tersebut strategi pembelajaran yang paling tepat adalah project based learning. Soal nomor 10. Di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput, mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan. A. Naturalis, B. Kinestetis, C. Visual spasial, B. D. Verbal linguistik, E. Logis matematis. Maka yang tepat adalah naturalis. Begitulah pembahasan kali ini. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.